Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma dzakirna ma nasina, Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerimis menjadi saksi bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu benar-benar calon ahli surga. Berapa tuh jatuh air gerimis itu jadi saksi semuanya, insya Allah. Dan sebelum dilanjutkan, mungkin saya mohon maaf untuk tahun ini saya terakhir. Sampai ketemu tahun depan insya Allah. Iya. Insya Allah untuk mengkaji akhir tahun kita kaji surat Al-Isra ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk membaca kehidupan kita sehari-hari, perjalanan siang dan malam, dapat kita ketahui dengan dihitung sudah berapa malam kita hidup kalau ada yang mau menghitung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kami jadikan malam dan siang sebagai bukti kekuasaan kami yang membimbing manusia agar sadar tentang usia. Lita'lamu adadas sinin, agar kamu dapat mengetahui berapa tahun usiamu. Dan tidak cukup hanya sekedar berapa tahun, tapi wal hisab, ada evaluasi. Untuk 1 tahun saja 2022 sebentar lagi akan berakhir, dan tiada seorang pun punya bukti akan hidup sampai 1 Januari ya. Maka kita senantiasa diperintah untuk melakukan evaluasi, mempersiapkan diri. Bila kita hubungkan dengan surat Al-Hasyr yang sudah sering kita dengar, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing nafsu membaca masa lalu untuk besok. Kalimat besok mengingatkan kita tentang hakikat ada pergantian waktu. Hari ini dengan besok. Hari ini kita masih bisa bernapas, apakah besok masih bisa bernafas? Tidak punya bukti. Kalau besok masih bisa bernafas, apa program kita untuk besok? Yang program ini, hari ini harus selesaikan hari ini, dan besok ada pekerjaan lagi dari Allah. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Bila sudah selesai mengerjakan satu program pekerjaan, lanjutkan dengan pekerjaan yang lain yang sudah menunggu, dengan harap mendapatkan nilai dari Allah, hasil dari Allah. Hasil di dunia bekal untuk bekerja. Hasil kerja kita adalah di akhirat. Maka kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah nafsu membaca masa lalu untuk besok. Artinya kita berbicara sehari-hari, berbuat sehari-hari tidak bisa lepas dari nafsu. Dan nafsu bukan musuh kehidupan, tapi bekal untuk membimbing
dan memanfaatkan kehidupan buat kepentingan masa depan. Bila tanpa nafsu, sekian banyak ayat berbicara tentang surga nggak akan menarik perhatian. Bila tidak bicara nafsu, kalau kita berbicara tentang kehidupan keluarga juga tidak akan mendapatkan perhatian. Maka nafsu disebutkan dalam Al-Quran, wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah nafsu membaca masa lalu untuk persiapan besok. Besok dipersiapkan untuk bekerja atau besok dipersiapkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang Allah tujukan kepada kita. Pertanyaan yang diajukan pada waktu di alam kubur mungkin besok, bukan mungkin lagi, pasti besok banyak masuk ke alam kubur. Cuma di mana orangnya, apakah yang antara yang dihadir sini ataupun tidak ada yang hadir di sini. Tapi di tempat yang lain, hari ini banyak yang meninggal bagaimanapun. Hanya saja ketika kita mendengar berita meninggal akibat longsor, gempa, ramai. Ketika tidak diberitakan melalui gempa atau longsor, cuma di rumah sakit ada yang meninggal kesekian, nggak jadi berita. Padahal jadwal wafat sama, sudah ditetapkan Allah, baik yang meninggal akibat gempa, longsor, ataupun puting beliung, ataupun tsunami dan sebagainya, dengan yang meninggal sakit terlebih dahulu, dirawat atau di rumah, sama sudah ditetapkan jadwal oleh Allah. Adapun gempa bukan penyebab mati, tetapi proses menuju kematian. Dan saya dapat berita barusan, nggak tahu di mana, satu kampung tenggelam. Ya Allah, kita tidak tahu nih seperti apa proses kematian yang akan kita masuki. Maka sangat penting dengan di penghujung tahun 2022 kita melakukan muhasabah, evaluasi. Ya, tapi kan kalender Masehi kan bukan kalender Hijriah, bukan milik umat Islam. Siapa yang berkata kalender Masehi bukan milik umat Islam? Jadwal sholat setiap hari kita lakukan itu berlandaskan kalender Masehi. Gak ada jadwal sholat berlandaskan kalender Hijriah. Sebab sholat 5 waktu ditentukan oleh perjalanan matahari. Dan kalender yang berlangsung yang kita gunakan berlandaskan perjalanan matahari adalah kalender Masehi. Tapi ada yang berkata bahwa nama Januari, Februari dan selanjutnya itu nama-nama dewa. Ya biarin saja orang lain menyebutkan nama dewa, kita mah enggak. Buat kita itu nama bulan dalam Masehi. Cukup gitu saja. Kalau ada satu nama digunakan oleh beberapa orang, biasa-biasa saja kan. Nama Pak Budi, ada muslim, ada non-muslim. Apakah dengan adanya nama Pak Budi muslim, jangan Budi, ganti, itu nama non-muslim? Kan enggak begitu. Dari dulu juga aku namanya Budi, non-muslim namanya Budi, ya udah. Berarti kalau sekiranya ada nama Januari digunakan oleh orang luar, nama dewa, oleh kita nama bulan 1 dari kalender Masehi, selesai, tidak ada masalah. Sebagaimana umpamanya lambang segitiga, pernah sempat rame kan di beberapa tahun yang lalu lah gitu. Segitiga adalah lambang Yahudi, iluminasi. Maka apabila ada masjid yang segitiganya jangan dipakai sholat, enak benar buat Yahudi. Dia bikin segitiga, kata umat Islam itu milik Yahudi. Terus milik kamu mana, wahai umat Islam? Mau segitiga, mau segi 6 itu tergantung pengguna dan tergantung penafsiran. Ya. Kalau segi 6 ada pada bendera dengan ukuran tertentu, warna tertentu milik Yahudi, ya jangan kita pakai. Tapi kalau segi 6 itu di kampung bikin kurung ayamnya ada segi 6-nya itu mah gak ada hubungan dengan Yahudi. Kita kadang-kadang suka terganggu dengan penafsiran. Padahal boleh jadi tidak begitu arahnya. Kembali kepada nama Januari, Februari adalah milik manusia
termasuk umat Islam, bahkan umat Islam pengguna terbanyak terhadap kalender Masehi. Minimal sehari semalam 5 kali menggunakan kalender Masehi, yaitu untuk mengetahui jadwal sholat. Tambah bagi yang saum, kalender untuk jadwal saum, bukanya dan sahurnya sampai jam berapa. Belum lagi nanti ada jadwal sholat duha, jadwal sholat-sholat yang lainnya, itu kalian masih semuanya. Tapi ada enggak dalam Al-Quran? Surat Al-Isra ayat 12 ini membimbing kita untuk membaca tahun buat tahun kalender Masehi dan tahun kalender Hijriah. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubashirah. Kami jadikan malam dan siang terus bergantian. Dua-duanya membimbing kita untuk mengingat Allah. Persiapan menghadap kepada Allah sebentar lagi akan berakhir. Waktu kita mempersiapkan menghadap kepada Allah sebentar lagi akan berakhir. Dan kita diingatkan dengan sekian banyak peristiwa. Makanya surat Al-Hasyr menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca masa lalu kamu untuk persiapan buat besok. Ada yang langsung ayat spesifik menjelaskan tentang adanya kalender berlandaskan matahari dan berlandaskan bulan. Ada. Surat Al-Kahfi ayat 25. Allah berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a." Walabithu fi kahfihim 300 sinin. Dan mereka para pemuda yang hidup di beberapa kota yang penguasanya zalim, maka para pemuda yang beriman melarikan diri dari kota yang dikuasai oleh orang-orang zalim, lari keluar dan menemukan satu gua. Dari timur masuk ke gua situ, dari barat masuk gua situ, dari selatan, dari utara ke situ. Berkumpullah di situ para pemuda yang sebelumnya tidak kenal mengenal. Dipertemukan oleh iman. Ternyata mereka tinggal di dalam gua demikian lama. Berapa lama? Mereka hitung-hitung dengan perjalanan kehidupan masyarakat, dengan tanda bukti uang tahun berapa. Dulu waktu kita mau masuk ke sini, uang di situ ada tahunnya tahun berapa kan itunya. Sekarang wah nggak laku lagi uang dulu. Jadi kita berapa lama di sini? Dihitung 300 tahun. Nanti dulu saya hitung lagi ya. Dihitung lagi, enggak, 309 tahun. Nah, kalimat Al-Quran, walabithu fi kahfihim 300 sinin. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu tis'a. Mereka hitung lagi tambah 9. Jadi 309. 300 tahun berlandaskan perjalanan matahari, itu 309 berlandaskan perjalanan bulan. Jadi ayat ini membimbing adanya 2 kalender. Sebab setiap 100 tahun pasti 103 tahun untuk Hijriah. Bapak dan ibu yang sekarang sudah mencapai 65, maka Hijriahnya 67. Mudah-mudahan yang hadir di sini pada hafal tanggal lahir Hijriahnya. Tapi nggak dijamin. Iya, karena tidak tercantum di KTP, di SIM. Kalender Hijriahnya harus dihafal, dihitung ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan surat Al-Isra ayat 12 tadi agar kita dapat menghitung tahun berlandaskan semua perhitungan, dan tidak cukup sampai di situ, tapi ada hisaban, dievaluasi berapa persen selama kita hidup di muka bumi sampai hari ini waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Berapa persen waktu yang kita biarkan berlalu tanpa diisi dengan amal yang berguna. Dan yang sangat mengerikan, berapa persen waktu yang dibiarkan berlalu diisi dengan maksiat. Oh, ngeri sekali.
Semuanya akan ada perhitungannya di hadapan Allah. Kalau sekarang kita mengenal alat elektronik, bisa rekam, bisa selfie, bisa TikTok, ya Allah. Semuanya itu membimbing kita untuk persiapan menghadapi masa mendatang. TikTok kan cuma berapa? Setengah menit, 1 menit. Dilihat oleh jutaan orang. Semua perbuatan kita nanti di akhirat dilihat oleh semua makhluk. Bukan cuma jutaan orang yang hadir saat ini, oleh semua makhluk. Manakala ada perbuatan buruk yang kita sembunyikan, jangan sampai ada orang lihat, dan belum sempat kita taubati, nanti di akhirat yang melihat semua makhluk. Semua amal perbuatan buruk kita akan dilihat oleh semua makhluk. Betapa malunya kita nanti. Berat menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hadis mengingatkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tiada seorang pun dari manusia yang melangkahkan kaki kecuali nanti akan masuk ruang sidang untuk diminta pertanggungjawaban tentang perjalanan hidup di dunia. Dimulai pertanyaan tentang waktu dipakai apa saja. Teringat salah seorang hamba Allah zaman dulu bernama Mutarrif. Beliau saum, ngajak buka bersama kepada tetangga. Sudah tersedia hidangan, tiba-tiba berlinang air mata. Kemudian dia nangis menjadi-jadi. Lalu ditanya, ada apa? Dia berkata, kalau setiap hari aku berdosa 1 atau 2 atau sampai 10 dosa, berapa puluh ribu dosa aku yang harus bertanggung jawab di akhirat. Aku sekarang sudah 60 tahun. 60 kali 60 tahun, berapa hari kali sekian. Lalu dia menangis, semakin menjadi nangisnya sampai tak berdaya, sampai tidak bernafas. Dia meninggal dalam keadaan takut akan siksa Allah. Dan kisah orang tersebut sangat mengagumkan. Orang yang hadir di situ mendengar suara gak tahu dari mana, memanggil dia. Oh maaf, bukan Mutarrif, tapi Dawud bin Somah namanya. Dawud bin Somah meninggal dalam keadaan takut kepada Allah saat dia muhasabah, evaluasi diri. Kemudian setelahnya melepaskan nafas terakhir, ada suara terdengar enggak tahu dari mana, panggilan, ya ibn Somah, al jannatu tantaziru. Wahai Dawud bin Somah, surga sudah menanti kamu. Ini adalah akhlak orang dulu dan tidak bisa dijadikan sebagai akidah ya, tetapi sebagai dorongan. Sebab masalah-masalah gaib tidak boleh kita jadikan pegangan tanpa dalil yang pasti. Suara tadi mengatakan, ya ibn Sammah al jannah tantaziruka ant. Wahai ibn Sammah, surga menunggu kamu. Tentu dari mana suara itu datangnya tidak tahu dan tidak perlu kita cari, sebab waktunya itu sudah berlalu. Tetapi jadikan motivasi oleh kita bagaimana cara memanfaatkan waktu yang tidak tahu kita akan hidup sampai tahun 2023 ataukah tidak. Yang paling penting bagi kita bagaimana sisa umur yang tidak tahu ini betul-betul berkualitas. Kita isi dengan amal yang berkualitas. Antara lain kalau doa sebagaimana pernah disampaikan, mudah-mudahan masih hafal walaupun cuma sedikit yang disampaikan. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Udah pernah ya disampaikan ya? Udah, saya bimbing cuma sampai di situ. Doanya panjang tapi yang saya bacakan cuma sampai di situ. Yaitu doa sujud yang dibacakan Rasul, dilanjutkan oleh sahabat,
Antara lain yang pernah sujud dengan membaca doa ini adalah Ammar bin Yasir. Dia menjadi imam, sujudnya lama-lama, rukuknya lama-lama, dan dia mengurangi bacaan surat waktu berdiri, membuat para jamaah bertanya-tanya dan merasa kecewa karena dia biasa-biasa bacaannya panjang, kok sekarang pendek-pendek. Jamaah kecewa itu. Kalau kita bagaimana kalau imam pendek bacaannya? Senang. Tadi imam bacaannya pendek, kecewa jamaah. Pas berbalik ke jamaah, melihat jamaah kecewa, maka Ammar bertanya, kenapa? Iya, kenapa tadi pendek-pendek, biasa-biasa panjang? Kesal kami kalau engkau pendek. Iya, tapi kan aku perpanjang tadi ruku dan sujudnya. Oh iya. Emang apa yang engkau baca waktu sujud? Dia menyampaikan apa yang diajarkan Rasulullah kepada aku, itu yang aku baca. Apa doa sujud Rasulullah yang lain, di antaranya yang panjang? Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, engkau saja yang maha tahu tentang gaib, besok, lusa, 2000 tahun mendatang, 100 miliar tahun mendatang, hanya engkau yang maha tahu. Aku 1 jam ke depan saja enggak tahu. Ya Allah, engkau maha tahu apa yang akan aku hadapi. Aku mohon engkau berikan kepada aku kemampuan memanfaatkan sisa waktu dengan hal yang benar. Engkau maha kuasa merubah keadaanku. Saat ini aku belum bisa ibadah dengan benar. Engkau maha kuasa memberikan kepada aku nikmat ibadah. Saat ini aku belum bisa tunduk khusyuk padamu dengan benar. Engkau maha kuasa memberikan kepada aku bimbingan. Wa qudratikal khalqi. Karena itu ya Allah, bila engkau melihat panjang umur bagiku lebih baik, panjangkan umurku. Bila memang mati saat ini lebih baik, aku serahkan diriku padamu. Ada yang mau begitu doanya? Saya pernah berdoa di Arafat dengan kalimat itu susunan mirip. Ya Allah, saat ini kami sedang wukuf di tempat yang Engkau sediakan. Kami sedang mengingat Engkau. Apakah masih ada usia buat kami setelah ini? Bila memang panjang umur bermakna buat kami, tambahkan buat kami usia. Apabila wafat saat ini lebih baik, kami serahkan pada dirimu. Selesai berdoa, Ustaz, saya mau waktu mendengar Ustaz ngomong begitu, saya mau bilang, enggak ya Allah, enggak, aku mah enggak. Iya. Ya, kita dibimbing oleh Rasul, kita bertawakal kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah setiap saat. Sebab takut mati tidak punya arti. Yang harus kita takuti datangnya mati yang sudah pasti jadwalnya dan di mana. Jangan sampai gagal kita mati. Kita harus sukses dengan mati. Jadi ada gagal dengan mati, ada sukses dengan mati. Kita mengejar kesuksesan dengan kematian. Saat ini adalah sedang ujian. Nanti pas mati berakhirlah ujian kita. Apa hasil ujian kita saat ini? Makna wal hisab. Jadi hisab, perhitungan, evaluasi. Ya, bagi yang sudah usia 50 tahun, taruhlah umpamanya kita hitung 1/3 dipakai tidur. Betul 1/3? Atau 1/4 dipakai tidur. Kalau dalam sehari semalam tidur 6 jam, berarti 1/4 usia kita dipakai tidur. 3/4-nya dipakai apa? Dipakai nonton sinetron, masih ada? Sudah nggak ada ya nonton sinetron sekarang. Atau paling dipakai bola dunia kemarin, itu mah bagian sini nih. Tapi sekarang wanita-wanita juga, waduh, gila-gila bolanya sudah luar biasanya. Tapi tidak semuanya. Ada yang seperti itu. Dan tentunya ada positif dan ada negatifnya. Untuk bola dunia kemarin positifnya banyak, walaupun saya tidak nonton. Tapi apa positifnya? Banyak orang-orang yang anti Islam baru tahu ternyata Islam baik sekali.
Dan banyak sekarang orang yang dari luar masuk Islam karena gara-gara orang-orang Qatar melayani para tamu dengan cara yang baik. Di samping itu larangan keras, tidak boleh bawa minuman beralkohol, ternyata membuat para penonton peminum merasa lebih segar tanpa minum. Nonton murni, tidak sambil mabok. Mereka berkata begitu. Ya alhamdulillah, dengan kehendak Allah, cara Allah di luar dugaan, sekian banyak orang masuk Islam gara-gara main bola di Qatar. Artinya umat Islam memanfaatkan segala aspek kehidupan untuk dakwah. Walaupun kelihatannya adalah main-main, dan betul-betul main-main, walaupun sampai ada yang nangis. Padahal main-mainnya. Ada enggak yang menyebut serius bola? Enggak ada. Main bola. Penontonnya yang serius. Iya, namanya tetap main. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah perlihatkan bagaimana negara terkaya di dunia ternyata milik umat Islam. Tempat main bola termegah di dunia ternyata milik umat Islam. Kalau tempat ibadah di dunia yang paling besar, yang paling mewah, itu sudah sejak zaman dahulu. Di Indonesia jelas tempat ibadah terbesar milik umat Islam. Tingkat Asia, tingkat dunia, fasilitas yang paling lengkap milik umat Islam. Mungkin kata orang luar, aku juga bisa membangun. Ya, tapi ada isinya enggak nanti? Umat Islam bikin masjid besar, fasilitasnya bagus, penuh pengunjungnya. Bukan cuma setahun sekali, sebulan sekali, setiap hari. Oh, itu mau udah dari dulu lah. Sekarang muncul tempat main, ternyata paling besar dan paling mewah milik umat Islam. Paling lengkap fasilitasnya milik umat Islam. Membuat non-muslim yang membenci Islam tercengang. Ternyata salah, kita dulu dapat berita. Makanya sekarang banyak orang masuk Islam. Sementara segi yang lain, banyak orang yang mengaku muslim masih mau menjelekan Islam. La haula wala quwata illa billah. Malu sebetulnya, mestinya malu. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Kami jadikan malam dan siang sebagai bukti kekuasaan kami yang patut dijadikan sebagai guru buat kita dalam mengisi kehidupan. Datang siang, maka terbitlah matahari. Datang waktu malam, terbenam pula matahari. Kalimat itu cocok enggak? Siang datang, maka terbit matahari. Atau matahari terbit, maka datang siang. Yang mana yang tepat? Siang datang, terbitlah matahari. Terbit matahari, maka siang datang. Yang mana yang tepat? Yang pertama, yang kedua? Allah yang menjadikan siang dan malam, Allah yang menggerakkan matahari. Bukan matahari diterbitkan oleh siang, bukan siang diterbitkan oleh matahari, semuanya dari Allah. Lebih baik kalau kita perhatikan di juz amma. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Wasyamsi, demi matahari, wasyamsi wadduhaha, dan di waktu duhanya. Kemudian wal laili wasyamsi wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila memperlihatkan matahari. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila menutup matahari. Jadi kalau begitu, bukan datang siang karena terbit matahari, tapi sudah dijadwalkan kapan matahari terbit dan kapan siang ada, kapan siang terjadi. Kalau Allah menghendaki ada pergantian siang dan malam tapi matahari nggak kelihatan, sangat mungkin. Matahari sudah terbit tapi
matahari belum terbenam, tapi sudah waktunya, ini udah waktu malam nih, bisa terjadi. Atau di beberapa tempat tidak terlihat matahari terbenam, siang terus kelihatannya. Allah memang menjadwalkan siang di sana lebih lama, dan dibarengi dengan munculnya matahari. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, dan nanti kalau sudah tiba saatnya matahari terbit dari sebelah barat. Akan terjadi kapan? Masih jauh. Wah, sebentar lagi, kata ustadz yang lain, kiamat sebentar lagi. Sekarang ini akhir zaman. Ya, memang akhir zaman. Dan bukan cuma hari ini, tahun ini, 10 tahun, sejak 10 tahun yang lalu. Akhir zaman itu sejak Nabi Isa turun, sejak Nabi Muhammad diangkat, itu sudah akhir zaman. Rasulullah ketika khutbah Jumat, beliau bersabda, bu'ithu ana kahatain. Aku diutus, antara aku diutus dengan as-sa'ah, dengan kiamat seperti ini. Bu'ithu was-sa'ah kahatain. Diutusnya aku dengan akan terjadinya kiamat seperti ini, bergandengan. Itu sejak turun Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci akhir zaman. Nabi Muhammad Rasul akhir zaman. Bukan umat sejak beberapa tahun yang lalu saja disebut akhir zaman. Maka ketika kita bicara akhir zaman, jangan nakut-takutin kiamat besar, tapi persiapkan diri kita sebelum kiamat kita sudah dipanggil oleh Allah. Yang pastikan itu kematian yang pasti sudah dekat, bukan kiamat. Tapi ketika dibicarakan tentang akhir zaman, wah semangat. Ketika dibicarakan mati, lah tong nyingsieunan wae atuh. Jadi enggak semangat kerja. Ya Allah. Justru dengan ingat mati kita harus lebih semangat bekerja. Kapan lagi kita memanfaatkan waktu untuk bekerja? Kalau besok sudah berakhir, berarti sekarang adalah bekerja terakhir. Cuma memang makna bekerja pada umumnya adalah cari duit. Buat umat Islam, gunakan uang untuk bekerja, bukan bekerja untuk cari uang. Dapat bekal dari Allah, yuk kita beramal. Entah bekal uang, entah bekal makanan, entah bekal apa, yuk kita banyak amal. Dan Allah akan memberikan bekal kepada kita ketika kita punya keinginan untuk banyak amal. Jadi Allah berikan bekal kepada kita. Yang parah kalau sudah diberikan bekal oleh Allah tidak dipakai untuk beramal, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya alhamdulillah, dengan izin Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqamah. Dan saya sering menyampaikan, ya alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menjadikan tangan saya sebagai jalan dari Allah, rizki untuk para santri. Ya jalan saja ini, bukan saya yang memberi, cuma Allah menggunakan saya sebagai jalan. Ya sebentar lagi akan dibuka lagi santri baru, dan kami programkan para penghafal Al-Quran ini jangan sampai dibebani dengan mikirin bayaran bulanan. Dari mana aja santrinya? Alhamdulillah dari luar Jawa juga banyak. Ada yang dari Kalimantan, ada dari Maluku, dari Sumatera. Programnya 3 tahun. Setiap 1 tahun 8 bulan digunakan untuk menghafal Quran 10 juz. 4 bulan berikutnya untuk pematangan hafalan. Di samping materi-materi yang lain, dan para santri setiap hari dibina kesabaran mendengarkan ceramah dari temannya. Giliran temannya ceramah, jadi yang ceramah latihan ceramah, yang santri yang lain latihan menjadi pendengar. Mereka harus menjadi pembicara yang baik dan pendengar yang baik. Banyak orang yang menjadi pembicara yang baik tapi tidak sanggup menjadi pendengar yang baik. Terutama kalau materi yang disampaikan oleh pembicara, ini mah sederhana, pergi aja. Padahal boleh jadi ada mutiara
dari ungkapan dia yang baru ditemukan. Bahkan ketika caranya yang berbeda, kadang-kadang mencari kekurangan. Ini adalah penyakit orang yang berilmu. Setan memang menggoda semua lapisan masyarakat. Orang yang berilmu digoda oleh setan melalui ilmunya. Orang yang berharta digoda oleh setan melalui hartanya. Ibu-ibu yang cantik digoda oleh setan melalui kecantikannya, ya Bu ya. Dan bapak-bapak yang ganteng digoda oleh setan melalui kegantengannya. Begitulah selanjutnya. Orang yang punya kedudukan terhormat digoda dengan kedudukannya. Dan banyak yang sudah berhasil digoda oleh syaitan. Makanya Al-Quran surat Yasin menyebutkan walaqad adalla minkum jublan katsira jubulan katsira jibillan katsira jubulan katsira. Ada 4 bacaan. Ada jublan, jubulan, jibillan, dan jubullan. Wallahu alam, mudah-mudahan saya diampuni kalau salah, dan kalau benar itu taufik dari Allah. Makna jublan katsira, setan telah menyesatkan demikian banyak orang-orang yang kurang aktif dalam kehidupan sehari-harinya karena mungkin pendidikannya rendah. Jubla pakai sukun. Sukun itu kan diamnya, jadi enggak banyak aktivitas. Jubulan, orang yang aktif terus karena dia orang berpendidikan. Disesatkan juga banyak oleh syaitan. Jibilan, ada kasrohnya di bawahnya. Jibilan, jibilan, berarti orang-orang yang punya bawahan. Artinya para pemimpin, banyak yang disesatkan syaitan. Jubulan, ada dhammah, ada kepalanya. Itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada Allah. Artinya para ulama. Kelompok masyarakat tidak lebih dari 4 kelompok itu kan. Pendidikan rendah, pendidikan atas dan punya kepemimpinan atau jabatan, dan juga keempat adalah orang yang berilmu keagamaan. Semua lapisan sudah banyak yang terjerumus ke dalam godaan syaitan. Itu sangat mengerikan. Nah, bagi kita tentunya bagaimana mempersiapkan diri. Ternyata setan memperhatikan siapa yang harus saya goda saat ini. Jamaah Majlis Istiqomah melalui dari jalur mana ya? Jamaah Majlis Salaman dari jalur mana ya? Orang teknologi dari jalur mana ya? Itu setan-setan sudah dibagi-bagi tugas. Kalau kita ada mobilisasi dakwah, kalau setan ada mobilisasi menggoda. Iya. Mungkin setan sepakat siapa yang ditugaskan untuk menggoda Saiful Islam. Gampang, Saiful Islam digodanya. Gak usah pakai jenderalnya lah, yang di bawah-bawah saja. Bisa terjadi seperti itu. Mereka tahu tentang kelemahan saya sehari-hari. Kalau bukan karena pemeliharaan dari Allah, kita sudah tenggelam dalam kemungkaran kemaksiatan. Alhamdulillah masih bisa hadir di masjid. Selama masih bisa hadir di masjid, masih harapan besar masa mendatang. Sekian banyak orang yang ingin merusak umat Islam, tetap kalau masih ada isi masjid, masih punya harapan ke depan. Karena kita bertemu di masjid, ini beberapa kali lipat nilainya. Bertemu di masjidnya saja sudah pertemuan orang-orang yang beriman. 1. Kedua, pertemuan orang-orang yang niat ibadah. 3, pertemuan orang-orang yang mencari ilmu saat ini. 4, pertemuan orang-orang yang saling mendoakan. 5, pertemuan orang yang saling menolong, saling membantu. Oh, berapa kali lipat nilai kita. Harapan kepada Allah harus ditingkatkan terus. Namun ketika kita naik harapan, jangan sampai rasa takut hilang. Jaga keseimbangan harap dan takut. Sebab takut membuat kita khusyuk ibadah, harap membuat kita nikmat ibadah. Ketika sholat, takut tidak diterima oleh Allah, takut tidak dapat ampunan Allah. Mulai ketika
ayat yang dibaca tentang masalah dosa, masalah ampunan terasa betul. Allah berfirman dan kita baca firman-Nya, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, bila sudah tiba saatnya, hari yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan dan berteriak hari tersebut. As-sakhah, sakhah itu adalah kegoncangan, kedahsyatan yang gemuruh, suaranya tidak lagi dapat kita bayangkan saat ini. Kita mendengar gempa saja kan kedengaran kan? Grrr, gitu kan. Bagaimana kalau gunung sudah terbang? Aduh, mengerikan. Itu sakhah. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada waktu itu orang akan lari menjauhi saudaranya. Pertama saudara disebut karena dengan saudara sehari-hari kemana-mana. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Saudara dijauhi pada sehari dengan saudara, ternyata ibunya pun dijauhi. Sangat mengerikan. Wa abi, dan ayahnya dijauhi. Wa sahibati, dan istrinya dijauhi. Ini disebut istrinya, teman setia wanitanya, istrinya. Kenapa enggak suaminya disebut? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, bapak-bapak yang paling banyak bertanggung jawab tentang istrinya. Kalau ibu-ibu bertanggung jawab tentang suami dalam posisi tertentu, tapi suami bertanggung jawab tentang istri dalam segala hal. Makanya kewajiban memberi nafkah kepada bapak. Kalau ibu-ibu memberi nafkah, itulah amal tambahan, bukan kewajiban. Dan dengan peristiwa pandemi banyak yang berbalik. Suami numpang sama istri. Tidak sengaja. Kalau sengaja dosa. Tapi kalau nggak sengaja, aku sudah nyari pekerjaan kemana-mana. Setelahnya dirumahkan nggak dapat lagi, itu bab lain. Tapi kalau santai, milih yang cocok, bukan milih yang membawa diri menuju Allah, tapi yang cocok, yang selera, itu yang tidak tepat. Dan saat ini jelas kita saksikan kaum wanita bisa mengerjakan semua pekerjaan kaum pria, namun tidak sebaliknya. Kaum pria tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan kaum wanita. Betulnya, Bu? Dan bapak-bapak tidak tersinggung enggak? Sebab saya juga bapak-bapak. Ini realita saja. Ya Allah, sekarang banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita yang paling penting bagaimana kita mengisi kehidupan. Sekarang sudah tanggal 25 sampai 1 Januari, tinggal 6 hari lagi. Apa yang harus kita persiapkan? Muhasabah harus kita selalu lakukan setiap saat, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Apabila masih ada yang mempertanyakan, kalender Masehi bukan kalender kita, kita punya kalender Hijriah. Baik, terima kasih atas ucapannya. Anda usia berapa sekarang? Oh, saya 50. Itu masih apa Hijriah? Masehi Hijriahnya berapa usianya? Duka teuing. Kalau gitu nggak pas, bangga dengan Hijriah tapi dia sendiri nggak tahu. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghisab diri dengan semua waktu. Kemudian tidak lama lagi kita tentunya akan dihadapkan kepada pertanggungjawaban tadi, 5 hal yang akan ditanyakan kepada kita. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna. Tak seorang pun dari kita kecuali nanti pada hari kiamat akan masuk ke ruang sidang untuk ditanya pertama tentang pemanfaatan usia, waktu. Kedua, tentang ilmu.
dari mana didapat ilmunya, dan bagaimana cara memanfaatkan ilmunya. Ya tentu kalau dari mana tidak masalah. Cuma yang pasti sumber ilmu dua. Ya. Al-Quran dan alam. Ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Orang lain berkata ilmu agama ataupun ilmu umum. Kalau jamaah Masjid Istiqomah, ilmu dari Al-Quran atau ilmu dari alam. Kenapa tidak ikut ilmu agama atau ilmu umum? Rasanya kebalikan umum bukan agama. Kebalikan umum kan khususnya. Kalau orang berkata ilmu khusus atau ilmu umum boleh. Tapi kalau ilmu agama atau ilmu umum, pengetahuan agama atau pengetahuan umum, nyambung gak ya? Tapi itulah yang paling sering terdengar. Ya udah kalau gitu nggak masalah. Kita mah nggak boleh mencari masalah, tapi jadikanlah sebagai orang yang menemukan solusi masalah. Bila dua kata tidak nyambung dan tidak dimasalahkan, alah nggak usah kita masalahkan. Cuma buat kita bagaimana penerapannya. Yang dimaksud dengan ilmu umum itu apa? Ilmu yang dipelajari oleh umumnya manusia, beragama ataupun tidak. Dan ilmu agama jelas membimbing manusia untuk beragama, walaupun banyak yang tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Apakah ada orang yang hafal Quran tapi tidak beriman? Banyak. Hafal Quran tapi tidak beriman kepada Al-Quran. Saya lihat di YouTube, pakai sorban gede, orang Arab. Dia kelihatan bimbang gelisah di depan teman-temannya. Kadang-kadang dia begini, ya gimana ya, kenapa? Ya kita itu menghafal Quran, padahal kita kan tidak beriman. Kalimatnya begitu. Dia didoktrin oleh atasannya, engkau harus menghafal Quran, karena engkau nggak akan dapat duit kalau tidak menggali kesalahan-kesalahan Al-Quran. Ternyata digali cuma capek aja yang ada. Nggak akan mungkin ditemukan kekurangan dalam Al-Quran. Dan dia capek sampai hafal Quran, dan dia orang Arab, dan dia senang berdebat dengan orang yang memang mengamalkan Al-Quran. Itu kapan? Itu zaman Rasul, zaman sahabat, zaman Nabi. Sekarang masih banyak orang yang hidup kayak gitu. Lihat juga di YouTube, salah seorang, ini orang Arab juga, bolehlah saya sebutkan saja namanya, Dr. Yasir Habib, orang Kuwait. Al-Quran 30 juz sudah di mulut. Oleh Allah diberikan kecerdasan. Tapi kerjaan dia mencaci maki orang-orang yang dicintai Rasul. Bahkan dia pernah mengadakan resepsi atau apa ya, perayaan besar. Yang hadir mungkin puluhan ribu. Banyak sekali yang hadir. Dia berkata, kita sekarang hari ini merayakan disiksanya Aisyah di Jahannam. Dia digantung di neraka untuk selama-lamanya. Itu ngomong dipercaya oleh orang yang hadir. Saya bertanya-tanya, ini orang-orang yang hadir sadar enggak gitu ya? Pasti dia ngomong kan tanpa bukti. Dalil tidak ada, bukti tidak ada, tapi orang mau dengar. Kok bisa? Mereka orang-orang bodoh. Kecerdasannya mereka miliki, tapi kecerdasan tidak akan berfungsi kalau sudah menjadi korban doktrin. Ini yang menjadi masalah nih. Banyak orang yang sudah jadi korban doktrin, logikanya tidak berfungsi. Di kampus dia guru besar, tapi di luar kampus dia patuh kepada doktrin yang tidak rasional. Rasional tidak, dalilnya tidak ada, manfaatnya pun tidak ada. Dan itu banyak. Itu juga keberhasilan setan menggoda manusia. Tadi tentang waktu, kedua tentang ilmu. Jadi kalau kita, ilmu itu adalah ada dua sumbernya. Sumber ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul atau wahyu, dan sumber ilmu dari alam raya.
Bila kita menggali ilmu dari dua sumber ini benar, pasti saling mendukung satu sama lain. Bila tidak saling mendukung, bahkan berseberangan, berarti ada yang salah dalam memahami. Entah salah memahami ayat Quran atau salah memahami alam. Umpamanya, yang sempat menjadi ramai, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah menjadikan untukmu bumi firasyan, satu hamparan. Kata para ahli teknologi, salah. Masa bumi satu hamparan? Bulat dong bumi itu. Al-Quran menyebutkan buat kamu satu hamparan, buat kamu. Allah tidak berfirman Allah menjadikan bumi satu hamparan, tapi buat kamu satu hamparan. Betul kan, terasa satu hamparan gitu. Coba kalau kita merasa kita di bumi ini bulat, guling-guling, nggak tenang. Kalimat lakumnya nggak diperhatikan itu, nggak bertentangan. Ketika saya mengatakan bumi bulat, nggak bertentangan dengan ayat. Kalaulah sekarang ini botol ini, ada semut di sini, diputar-putar botol, semut tetap aja nempel kan. Dia mah tidak merasa botol itu bulat, satu hamparan kecil begini. Apalagi kita bumi ini yang sangat luas, merasa satu hamparan. Nah, kalimat lakumnya itu harus tegaskan, alladzi ja'alakumul arda firasya. Dan kalimat firasyan, silakan diperiksa tulisannya, ro-nya itu panjang tapi tanpa alif. Apakah ada makna? Untuk cetakan yang resmi dari Madinah, firasyan yang tersebar ke seluruh dunia, ro itu tanpa alif. Sehingga kalau dihilangkan harokatnya, bisa dibaca firasyan, bisa dibaca furusyan. Tapi kan bacaan firasyan, iya itu yang diajarkan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat, bacaan firasyan. Enggak bisa dibaca furusyan. Namun tulisan mengingatkan kita bahwa firasyan dengan furusyan sama. Firasyan satu hamparan, furusyan hamparan-hamparan banyak. Bila ini bulat, di sini ada semut, di sini ada semut, di sini ada semut. Hamparan di sini bukan hamparan ini kan? Hamparan ini bukan hamparan ini, semua hamparan banyak. Nah, begitulah bumi. Hamparan yang dirasakan oleh orang yang di California dengan yang di Kalijati beda. Walaupun sama-sama kali. Yang hamparan yang dirasakan oleh orang yang di Chicago terasa beda dengan yang ada di Chicago. Sama-sama hamparan, tapi hamparan di sana beda dengan hamparan di sini. Hamparan di sana sekarang sedang gelap, hamparan di sini sedang terang. Jadi furusyan, tulisannya adalah furus. Kalau furus banyak hamparan, kalau firasyan satu hamparan. Begitulah bahasa Arab. Kitab satu kitab, kutub banyak kitab. Dan di dalam Al-Quran tulisan Al-Kitabu semuanya tidak pakai alif, sehingga bisa dibaca Al-Kutubu. Kalau tidak dibacakan Rasul, hanya tulisan yang turun, mungkin dibaca Al-Kutubu. Ketika bacaan terdengar kitab, satu kitab. Ketika tulisan terlihat, memberi makna bahwa kita harus beriman kepada semua kitab, yaitu kutub. Dipahami ini kalimat ini? Jangan-jangan nggak paham nih. Saya ulang ya. Bacaan terdengar, kitabun, kita beriman kepada satu kitab, Al-Quran. Tulisan terlihat, ini bisa dibaca kutubun, kita beriman kepada semua kitab. Imani dengan tulisan semua kitab, imani dengan bacaan satu kitab. Artinya dibaca satu kitab, diimani semua kitab. Itulah mukjizat Al-Quran. Tulisannya pun mukjizat, bacaannya mukjizat. Bila masih ada yang ragu tentang pernyataan ini karena berlandaskan sekian banyak informasi, Nabi Muhammad itu tidak pandai baca, tidak pandai tulis,
kita berontak. Enggak. Nabi Muhammad guru baca. Siapa yang mengajarkan kepada kita Al-Quran yang pertama? Nabi Muhammad. Beliaulah guru baca dan guru tulis. Siapa yang menyuruh sahabat menulis alif lam mim kok cuma 3 huruf? Padahal kalau ditulis sesuai dengan yang terdengar akan tertulis 9 huruf itu. Alif lam mim. Itu 3 huruf itu dari Rasul itu. Tapi Rasul pernah nggak nulis? Kelihatan oleh sahabat pernah. Kapan itu? Sewaktu beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah. Sudah sepakat, yuk kita laksanakan perjanjian, sepakati bahwa untuk tahun ini tidak dulu umroh, akan dibatalkan, akan kembali ke Madinah dan dipotong hewan-hewan hajinya. Maka Suhail bin Amr orang kafir Makkah mengatakan, tulis uktub bainana, tulis perjanjian yang dapat kita sepakati. Maka Rasulullah nyuruh Ali bin Abi Thalib, tulis. Sudah dibawakan peralatannya, subhanallah. Sudah bawa alat tulis itu Rasulullah ya. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Ganti dengan bismikallahumma. Ganti dengan bismikallahumma. Belum dan tidak pakai ahya wa amut. Baru jam 8:30 udah pakai ahya wa amut. Enggak. Lanjutkan tulis. Hadza ma qada ali Muhammadur Rasulullah. Tulis inilah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Kata orang kafir, pakai Rasulullah. Enggak. Jangan pakai Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Rasul bersabda, wallahi inni la Rasulullah wa inni Muhammad bin Abdullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, aku Rasulullah. Aku memang Muhammad bin Abdullah walaupun kamu mendustakan aku. Setelah itu Rasulullah bersabda, ya, tulis ganti. Hapus kata Rasulullah, ganti dengan bin Abdullah. Ali bin Abi Thalib berkata, wallahi la amhu Rasulullah abada. Demi Allah, aku tidak akan menghapus lafaz dan tulisan Rasulullah untuk selamanya. Wah, Rasul mendengar sumpah Ali, gak mungkin dilanggar. Demi Allah tidak akan menghapus untuk selamanya. Udah kalau begitu harus aku yang nulis. Kalau Ali saja begitu, yang lain juga pasti begitu. Maka oleh Rasulullah diambil catatan. Sini. Langsung Rasulullah yang menulis. Menulis perjanjian Hudaybiyah itu Rasul dari awal sampai akhir. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun tidak diangkat hadis ini. Jadi Rasul pandai menulis, iyalah. Siapa yang ngajar? Jibril dari Allah. Beliau tidak pernah ikut taklim di Masjid Istiqomah atau kuliah di Unpad, enggak. Ilmu yang beliau terima langsung dari Allah. Ilmu tulis dan ilmu baca langsung dari Allah. Karena itu cara membaca dan cara menulis yang diajarkan Rasul beda dengan cara membaca dan cara menulis yang diajarkan di sekolah-sekolah atau di majlis-majlis yang lain. Tulisan zalikal kitab, udah gitu aja, tidak pakai alif, tulis. Bacaannya panjang, iya. Bacaannya juga Allah ngajarkan kepada Rasul melalui Jibril, beda dengan bacaan sehari-hari. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an masuk masjid, beliau adalah ahli Al-Quran. Datang seorang sahabat sholat malam membaca Al-Quran. Hah? Ini bacaannya aneh nih, ngaco nih orang baca Quran. Datang lagi satu orang sholat baca Quran, wah ini ngaco lagi nih, kok begini bacaan Al-Quran. Maka Ubay bin Ka'ab langsung selesai sholat mereka, kamu kok main-main dengan Al-Quran? Main-main gimana? Aku nerima dari Rasul begini, kamu juga. Aku dari Rasul. Ayo kita berangkat ke Rasulullah. Berangkat bertiga menuju Rasulullah, dan Ubay bin Ka'ab berkata, ya Rasulullah, inna hadza qara'a qira'atan ankartuha. Aku dengar orang ini membaca dengan bacaan yang aku tidak siap dan tidak bisa menerima, tidak bisa setuju. Sebab aku menerima dari engkau enggak begitu. Ini juga orang beda lagi dengan dia. Rasul bersabda, baca. Dua-duanya membaca, dan Rasulullah terlihat begitu tenang mendengar dua orang tadi gantian membaca Al-Quran.
Selesai mereka membaca, Rasul bersabda, fahassanahuma, benar, bagus bacaannya. Rasul menyanjung dua-duanya. Ubay bin Ka'ab, hah? Ini benar, kok bacaannya beda? Benar ini Al-Quran? Benar ini wahyu? Sampai dia berkata, pada waktu itu muncul keraguan dalam diriku tentang Al-Quran. Dan terlihat wajahku begitu bimbang gelisah. Rasul langsung menepuk dada dan berkata, ya Ubay, wahai Ubay, sudah diutus kepadaku utusan yang menyampaikan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Kata Ubay bin Ka'ab, aku disentuh dadaku oleh Rasulullah, rasanya Allah langsung menyentuhku. Banjir badanku dengan keringat, malu, takut, menyesal, kenapa kok aku seperti ini? Itulah yang diajarkan Rasul kepada 3 orang yang hidup pada zaman itu, beda-beda. Allah, bukan ilmu yang diajarkan dari manusia, karena yang diajarkan Rasul ilmu dari Allah. Contohnya apa umpamanya yang berbeda-beda? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketiga, masih banyak. Itu 3 aja, karena contohnya juga 3 orang tadi. Nah, kira-kira begitu tuh. Itu dari Allah, disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Makanya Rasul guru besar membaca dan guru besar menulis. Ketika dikenal Rasulullah tidak pernah belajar membaca, tidak pernah belajar menulis, tiba-tiba di hadapan masyarakat luas beliau membaca, bingung mereka. Dia tidak pernah belajar membaca tapi bacaannya hebat. Dia tidak pernah belajar menulis tapi tulisannya luar biasa. Itulah mukjizat Al-Quran, itulah mukjizat Rasulullah SAW. Udah 8:30-nya. Jadi gimana? Saya tidak akan kesini lagi ya tahun ini ya. Terakhir di tahun ini nih. Mudah-mudahan tahun depan bisa bertemu lagi untuk mengkaji Al-Quran. Dan kembali lagi bahwa belum selesai hadisnya. Aduh, baik, selesaikan dulu hadis satu lagi. Jadi poin pertama, kita akan ditanya di akhirat tentang usia. Kedua tentang ilmu. Ketiga tentang harta, dari mana didapat dan dikemanakan salurannya. Yang paling sering menakutkan saya, penyaluran harta. Kalau menerima, ada saya masih sekarang enggak bisnis, bukan juga pegawai negeri, bukan eksekutif legislatif. Harta yang saya terima insya Allah halal semuanya. Cuma penyalurannya yang kadang-kadang saya suka ngeri. Ketika salah guna terhadap harta, aduh sangat ngeri sekali. Menggunakan handphone, dah kumaha tuh dah dina handphone teh banyak maksiatna. Ya Allah, berat kadang-kadang. Saya masih ingat waktu dulu di kampung, musik haram, wayang golek haram, gendang pencak haram. Daya nama masuk ke rumah kiai atau dah semuanya juga. Musik di rumah kiai, nama di rumah ulama. Bahkan ketika kita nonton TV, para ulama yang sangat luar biasa, sebelum muncul ulama menyampaikan ceramah, ulama internasional, kan sebelum muncul kan musik dulu kan ya. Jadi kalau musik mutlak haram, berat juga. Makanya Rasul SAW tidak menyebutkan musik haram. Yang jelas Rasulullah mengingatkan, nanti akan datang beberapa kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan mabuk, dan menghalalkan musik.
Kalau menghalalkan zina, jelas menghalalkan yang diharamkan. Menghalalkan minum keras, menghalalkan yang diharamkan. Tapi menghalalkan musik, apakah menghalalkan yang diharamkan atau menghalalkan yang memang tidak haram? Bisa terjadi seperti itu. Tapi kenapa disambungkan? Ingat, bisa jadi halal akibat salah guna jadi haram. Karena kelihatannya apa? 3S, song, seks, apa lagi? Satu lagi, ada sing, ada seks, ada S, satu lagi apa tuh? Ya ada, ya kalau sing kan jelas berhubungan dengan musik, seks kemudian itu istilah mereka lah, banyak sekali. Jadi diingatkan kita oleh Allah tentang musik ini, dan ya kita ingin nonton berita yang muncul adalah iklan yang memperlihatkan aurat. Aduh, cukup berat. Kumaha atuh gitu kan ya. Tidak dilihat dah kelihatan gitu. Tidak sengaja melihat muncul juga. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Baik, hamba-hamba Allah. Belum selesai juga, ingat lagi. Jadi tadi kan 5 ya. Waktu dipakai apa saja, ilmu digunakan dalam hal apa saja, harta dari mana, harta dikemanakan, dan kelima jasad, mata, telinga, hidung, mulut dipakai apa saja selama hidup ini. Surat Fussilat menyebutkan, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum absaruhum. Nanti pada hari kiamat manusia yang durhaka digiring ke neraka, dan pertama-tama yang terdengar oleh mereka pendengaran mereka bicara, telinga mereka berbicara. Ya Allah, aku telinga si fulan, suka dipakai mendengarkan yang tidak benar, suka dipakai mendengarkan yang tidak patut didengar. Ya Allah, aku mulut si fulan, suka dipakai ngomong yang tidak patut diomongkan. Ya Allah, aku mata si fulan, suka dipakai melihat yang tidak boleh dilihat. Ini yang sangat mengerikan buat kita. Dan bahkan lebih dari itu, kulit. Kulit wajah, kulit tangan sudah bersentuhan dengan apa saja, sudah membuat orang bagaimana dengan wajah kita, dengan kulit wajah kita. Nanti akan berbicara kulit. Sampai Al-Quran menyebutkan, qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya kepada kulit, wahai kulit-kulit, kenapa kalian kok berbicara? Dulu nggak pernah aku dengar kalian berbicara. Ya, kulit wajah berbicara. Ya Allah, aku wajah kulit si ibu ini yang suka dipakai menggoda sekian banyak pria. Sangat mengerikan. Atau kulit telapak tangan. Ya Allah, kulit aku adalah kulit si fulan yang suka dipakai ngambil barang haram. Bersaksi semuanya itu. Mari kita melakukan hisab muhasabah ya akhir tahun ini. Kita membaca diri. Semoga kalau Allah berikan kepada kita usia sampai tahun depan, Allah berikan taufik hidayah sehingga kita mampu memanfaatkan sisa umur hidup itu dengan benar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alimul ghaibi wasyahada, ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu. Ya Allah, kami sangat takut menghadapi hisaban di akhirat, karena kami sering menyalahgunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau, di dekat Engkau, disaksikan oleh Engkau. Malaikat mencatat semua perbuatan kami. Kami sadar ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami, tidak akan ada yang kuasa menghapuskan perbuatan dosa kami selain Engkau. Tidak ada yang kuasa mengantarkan kami menuju yang lebih baik selain Engkau. Rabbana ya Tuhan kami, kami mohon nanti di akhirat jangan Engkau biarkan kulit kami mendakwa kami, telinga mendakwa kami, mata mendakwa kami. Kami memang sering menyalahgunakannya ya Allah di hadapan Engkau, di dekat Engkau. Namun kami tidak akan putus asa mengharap ampunan, rahmat dari ridha-Mu ya Allah. Kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepada Engkau?
Sebanyak bagaimanapun dosa kami, kami yakin ampunan-Mu lebih luas daripada dosa kami, ya Allah. Bagaimanapun banyaknya kesalahan kami, kami yakin rahmat-Mu lebih luas dari kesalahan kami. Hapuskan semua dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Rabbana, sekiranya surga hanya Engkau sediakan bagi hamba-Mu yang bertakwa, di mana tempat kami, ya Allah? Kami bukan hamba yang bertakwa. Sekiranya semua orang yang berdosa Engkau masukkan ke dalam neraka, ya Allah, siapa yang dapat menyelamatkan kami? Rabbana ya Karim, kami mohon Engkau pertemukan kami setelahnya Engkau berikan nikmat bertemu di masjid ini, di tempat suci ini. Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu nanti, ya Allah, dengan Rasul-Mu di surga-Mu, dan bertemu dengan Engkau, ya Allah, bersama semua anggota keluarga kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.